Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Insya Allah bisa nambah semangat teman-teman dalam bersolawat. Teman-teman bisa beli di Gramedia di seluruh Indonesia, atau teman-teman bisa beli ke admin, nomornya 0812 9875 7860. Teman-teman yang mau dikirim ke luar negeri juga bisa ya, langsung aja hubungin admin. Yang mau beli ke Shopee, teman-teman bisa klik link di deskripsi box. Nah, langsung aja akan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak SK nih teman-teman, karena minta disamarkan ya, Mbak SK aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, dua kali assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, hutang pada 2 koperasi lunas dengan sholawat. Terima kasih banyak Mbak Mel atas ilmu jariah yang diberikan kepada saya dan teman-teman soleha lainnya. Sama-sama Mbak, semoga Mbak Mel dan keluarga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin berbagi cerita kepada Mbak Mel karena saya sudah janji sama Mbak Mel kalau saya akan memberikan testimoni. Bulan Juni 2022 tidak sengaja YouTube Mbak Mel muncul di beranda saya. Kalau tidak salah ingat judulnya, Hutang Pinjol Lunas dengan Sholawat. Akhirnya saya buka semua testimoni-testimoni dari YouTube Mbak Mel, dan Masya Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Saya sudah lama mendawamkan sholawat. Setiap habis sholat saya baca 10 kali, dan tahun 2013 pernah mendapat keajaiban dari sholawat. Saat itu saya ingin memiliki perlengkapan kasur bayi yang saat itu lagi tren. Saya ingat ceramah Ustadz Yusuf Mansur, kalau ingin apa aja, baca sholawat sambil membayangkan barang atau bendanya. Mulailah saya membaca sholawat dari pagi sampai habis sholat asar, dan sebelum masuk sholat maghrib ada teman kantor datang membawa perlengkapan bayi yang saya inginkan itu Mbak Mel. Alhamdulillah Mbak Mel, saya nangis, ternyata sholawat itu power. Tapi saya tidak istiqomah membaca sholawat yang banyak. Yang istiqomahnya cuma 10 kali setiap habis sholat. Hingga ketemu YouTube Mbak Mel, baru mulai baca sholawat 100 sampai 1000. Dan saat ini sudah bisa istiqomah 5000 setiap hari. Banyak keajaiban yang mulai saya rasakan, dari kemudahan mendapatkan kos, kebutuhan hidup sehari-hari, dan sampai lunas utang pada 2 koperasi lunas. Bahkan saya masih memiliki sisa uang dari SHU koperasi. Allah Subhanahu wa taala benar-benar sayang sama saya Mbak Mel. Padahal baru bulan lalu, bulan September, saya perpanjang koperasi saya. Saat saya perpanjang koperasi, saya nangis Mbak Mel. Saya bilang, ya Allah, ya Rob, saya ingin melunaskan hutang saya ini. Tapi kenapa saya harus berhutang lagi? Maafkan saya ya Allah, karena tidak ada jalan lain. Karena saya memiliki kewajiban hutang kepada sepupu saya. Dan sudah jatuh tempo karena saya udah janji mau bayar bulan September ini. Setelah saya bayarkan hutang saya ke sepupu, saya nangis dan minta ampun sama Allah. Dan selalu berpikir positif bahwa Allah akan bantu. 2 hari kemudian saya buka YouTube dengan mencari siapa tahu ada grup Riyadhah, karena saya merasa bahwa kesusahan saya ini ada karena belum istiqomah sholawat dan ibadah. Alhamdulillah akhirnya saya mulai memaksakan ikut Riyadhah karena saya ingat kata-kata Mbak Mel kalau ibadah dan sholawat harus dipaksakan. Hari pertama Riyadhah saya betul-betul tawakal dan minta ampun sebanyak-banyaknya. Habis sholat asar, saya merasakan ada dorongan dalam hati saya untuk menelpon bendahara koperasi, menanyakan kalau saya mau keluar dari anggota koperasi, dan tolong dihitungkan hutang dan SHU saya. Pada tanggal 3 Oktober 2022, Masya Allah Mbak Mel, hutang saya bisa tertutupi dengan SHU saya. Padahal hutang saya pada koperasi 10.385.000 di koperasi A. Dan malah
saya masih ada sisa SHU sebanyak 800.000. Sedangkan koperasi B hutang saya 5.600.000 lunas dan masih dapat SHU 750.000. Alhamdulillah, tabarakallah, tidak henti-hentinya saya ucapkan kepada Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala melunaskan hutang saya dengan cara ini, berhutang dulu baru dilunaskan. Walaupun hutang riba saya yang ada pada beberapa bank belum lunas, tapi saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan melunaskannya. Terima kasih banyak Mbak Mel atas ilmu dan testimoni-testimoninya. Semoga menjadi pahala dan amal jariah buat Mbak Mel dan keluarga, serta saya doakan semoga Mbak Mel diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berlimpah dan Mbak Mel disembuhkan dari segala penyakit medis dan non medis. Untuk bunda soleha semua tetap istiqomah bersolawat dan pasrahkan sama Allah hasilnya. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak SK yang minta disamarkan namanya, The Power of Salawat ya teman-teman. Ketika Mbak SK kepengen butuh uang, bingung mau minjem ke siapa, akhirnya minjem lagi ke koperasi, tapi dengan penuh rasa bersalah gitu ya. Memang gitu, kalau udah sholawatan tuh kita ngelakuin hal-hal yang kayak ngutang aja kita kayak ngerasa bersalah banget. Ngutang yang riba ya, kalau non riba mungkin beda ya teman-teman ya. Kayaknya kita ngerasa berdosa banget, kita udah ibadah, udah sholawatan kok gini. Itulah kalau kita rajin sholawatan tuh seperti itu teman-teman. Dan Masya Allah Mbak SK akhirnya punya pikiran untuk, ada dorongan untuk ngomongin bendahara untuk nutup untuk berhenti jadi anggota koperasi itu ya teman-teman. Kemudian nanya SHU-nya ada berapa gitu kan, dan ternyata Masya Allah banget SHU-nya malah lebih dari hutangnya teman-teman. Jadi dipotong hutang 10.385.000, masih sisa 800.000. Kemudian di koperasi yang B juga dipotong hutang 5.600.000, masih sisa 700. Masya Allah banget ya Allah. Dan bisa aja ya nggak segitu. Bisa aja tidak segitu hitungannya, mungkin hitungannya kurang, tapi sama Allah dibikin lebih ya. Kita nggak pernah tahu, Allah tuh kalau udah menolong kita tuh caranya tuh unik-unik banget yang tidak pernah terpikirkan sama kita. Mudah-mudahan Mbak SK, Allah mudahkan ya Mbak SK ya, Allah lunaskan hutang-hutangnya di bank-bank yang lain. Udah, cara kita keluar dari riba adalah jangan menambah hutang riba baru meskipun itu berat. Jalanin aja terus. Mbak Mel ngomong gampang, gak ngerasain kata siapa ya. Jangan melihat orang lain tuh dari luarnya aja. Yang namanya pusing mah ada teman-teman. Yang namanya bokek mah ada, ngerasain lagi bokek tuh ngerasain. Bahkan sampai sekarang kalau lagi bokek ya bokek teman-teman. Cuma apa kita harus ngomong ke orang-orang, oi aku lagi bokek nih, woi gue lagi gak punya duit nih, lagi susah nih, lagi sedih nih. Kan gak harus seperti itu ya. Jadi teman-teman, bismillah, insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa nggak ngutang lagi yang namanya riba ya. Kalau misalnya kita udah mentok minta tolong keluarga, minta tolong saudara sih nggak apa-apa teman-teman yang tidak ada ribanya. Tapi diganti, misalnya butuh banget, minta tolong, ya Allah hamba bingung nih buat makan hari ini, maafin ya Allah. Kalau teman-teman udah buntu banget, hamba mau coba pinjam sama adik, hamba mau coba pinjam sama kakak, hamba mau coba pinjam sama orang tua misalnya. Maafin ya Allah, mudahkan ya Allah, datang ke saudara, datang ke adik misalnya, minjem. Ya, alhamdulillah kalau dikasih, kalau nggak dikasih nggak usah marah. Ya, kalau kita minjem sama orang yang kelihatannya orang itu banyak duit, kelihatannya apalagi orang itu baru beli emas misalnya, apalagi orang itu baru beli berlian, terus kita marah ketika dia nggak minjemin, jangan teman-teman. Ya, bisa jadi memang dia tidak punya. Dan kalaupun dia habis beli berlian, dia habis beli motor, dia habis beli baju baru, biarin. Itu kan urusannya dia. Kita kan nggak tahu dia bisa untuk beli baju, dia boleh nabung-nabung, dia boleh ngirit-ngirit makan supaya dia bisa kebeli baju baru, dia boleh berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun berhemat hidupnya, keluarganya untuk bisa dia kebeli misalnya emas, untuk bisa kebeli tanah. Ya, jadi kita jangan mentang-mentang kita nggak dipinjemin sama orang, terus kita ngerasa dia tuh pelit. Padahal saudara, padahal banyak duitnya, jangan. Ya, jangan punya pikiran seperti itu. Apalagi kita udah sholawatan, jangan punya pikiran kayak gitu sama orang. Oh ya udah, Allah nggak kepengen kita minjem, berarti Allah mau ngasih jalan rezeki yang lebih berkah, yang lebih baik, yang lebih banyak. Sabar, buka Qurannya, baca.
Sabar, ambil tasbihnya, baca salawat, baca Quran. Insya Allah ada rizki hari ini buat makan. Insya Allah ada jalan hari ini buat bayar utang. Cobain, ya, cobain. Gak akan tahu kalau gak nyoba. Cobain teman-teman. Insya Allah ada jalan kok teman-teman. Ya, ingat, jangan terkecoh sama orang yang tidak sepaham sama kita. Ya, dan kalau kalian ada yang tidak sepaham dengan aku, jangan nonton. Berarti kita beda pemahaman, beda aliran, gak usah nonton. Ya, aku juga mau ngebahas, ada lagi nih. Kok aku gatal pengen ngebahas. Jadi aku semalam ada baca komentar tentang zuhud. Tante Mel, siapa nih yang manggil aku tante? Berarti masih anak-anak dong. Kalau tante berarti umurnya berapa? Belasan tahun atau 20 tahun? Ya. Tante Mel, kontennya Islami. Semoga menambah, gimana ya kalimat ya? Semoga meningkatkan zuhud ya. Meningkatkan zuhud. Maksudnya dari komentar itu apa? Aku terlihat terlalu cinta dunia kah? Sampai aku disuruh zuhud? Gitu ya. Gini teman-teman, biasanya nih, maaf, bukan aku tidak menerima komentar ya, tapi aku meluruskan untuk orang-orang yang masih untuk orang-orang yang masih baca salawatnya masih setengah-setengah, masih baru belajar agama. Jangan sampai nanti gara-gara komentar seperti itu akhirnya mereka jadi goyah ya. Teman-teman, zuhud memang bagus, kita nggak boleh terlalu cinta dunia, tapi yang bagaimana dulu? Terlalu cinta dunia sampai kita lupa ibadah, lupa sholat, lupa sedekah, malas ngaji, malas datang ke majelis. Itu salah. Ya, itu yang salah, cinta dunia. Tapi kalau kita cinta dunia, misalnya kita tetap nyari duit buat makan, kita nyari duit supaya kita bisa punya rumah, kita nyari duit supaya kita bisa bayar utang, itu namanya bukan cinta dunia. Ya, kemudian kita baca salawat karena supaya utang kita lunas, baca salawat supaya bisa kebeli mobil, baca salawat supaya bisa beli rumah, itu juga bukan cinta dunia. Baca salawat kepengen umroh apalagi, ya, berarti udah beda pemahaman nih. Nah, biasanya yang begini nih orang-orang yang baru belajar agama nih, menurut aku ya. Orang-orang yang baru belajar agama atau anak-anak muda nih yang baru-baru ikut-ikut majelis gitu kan, ikut-ikut anak-anak muda yang anak-anak zaman sekarang lah ya, yang anak-anak kuliahan misalnya, atau anak-anak yang ikut-ikut belajar agama. Benar, belajar agamanya, cuman dia terlalu kayak nerima mentah-mentah gitu loh. Maksudnya jadi terlalu fanatik gitu loh ya, jadi kayak fanatik banget gitu ya. Jadinya apa-apa tuh, orang yang cinta dunia salah, orang yang sholawat karena pengen utang lunas salah, orang pakai jilbabnya nggak panjang, nggak menutup semuanya, salah. Orang pakai ini, salah. Orang pakai itu, salah gitu ya. Jadi teman-teman, yang terbaik adalah urus dosa kita masing-masing. Urus dosa kita, urus dosa keluarga kita deh, yang terdekat ya. Bukan berarti salah mengurus orang lain, tapi urus dosa sendiri dulu aja. Ya, jangan sampai kita nyuruh-nyuruh orang zuhud. Padahal gini, kita ini punya jalan dosa yang berbeda-beda. Oke, aku dosa nih, aku cinta dunia, aku sholawat karena pengen pindah ke Bekasi, aku sholawat karena aku pengen punya mobil, aku cinta dunia. Oke, aku dosa di situ deh, gitu ya. Jalan dosa tuh banyak teman-teman, ya. Ada yang dosanya ngomongin orang, ada yang dosanya nggak mau nggak sholat tapi dia nggak suka ngomongin orang. Ada yang sholat, rajin ibadah, tapi kerjanya gibah, kan macam-macam jalan dosa itu. Ya, benar nggak? Jadi jangan berpikir apa-apa tuh cinta dunia, apa-apa cinta dunia. Selama kita hidup di dunia, kita boleh kok kepengen urusan-urusan dunia. Ya kalau kitanya nggak boleh sama urusan dunia, kita nggak boleh berusaha langit dan bumi untuk mendapatkan uang. Terus kalau kita pengen makan, susah hidup kita mau nyusahin orang. Ya, kita mau jadi pengemis gitu. Kita justru orang Islam tuh harus kaya. Supaya apa? Pergi haji juga pakai duit kan. Bersedekah, ya walaupun sedekah tidak harus duit, tapi bersedekah juga pakai duit. Ngasih makan orang pakai duit, beli makan pakai duit, semuanya pakai duit. Kita orang Islam juga harus kaya teman-teman.
Ya, untuk apa? Untuk kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Kalau kita jadi sultan, kita kayak contoh artis misalnya kayak Raffi Ahmad, Nagita Slavina, sultan. Dengan rizki yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah titipkan kepada mereka, mereka bisa beliin karyawannya rumah, bisa ngasih kerjaan ke karyawannya, itu sedekahnya banyak loh mereka. Ya, jadi tidak salah menjadi kaya, tidak salah ingin dunia tuh nggak salah, selama kita tidak melupakan ibadah, tidak melupakan akhirat, tidak melupakan sholat dan lain-lain. Ya, kalau kita ngejar dunia tapi kita lupa sholat, itu yang salah. Gitu ya. Jalan kita untuk mendapatkan surga beda-beda. Maksudnya gini, jalan kita tuh masing-masing orang punya hak untuk memilih jalannya. Selama jalan itu baik, kenapa tidak? Jadi nggak usah ngurusin jalan hidup orang gitu loh. Oh, dia kepengennya pengen dapat surganya lewat jalur puasa. Oh, dia kepengennya lewat jalur sholat tepat waktu. Oh, dia kepengennya masuk surga dengan jalur menjaga lisan. Oh, dia kepengennya masuk surga dengan jalur baca sholawat, sholat tepat waktu. Banyak. Oh, dia kepengen masuk surganya dengan jalan menutup aurat serapat-rapat mungkin, kalau perlu pakai cadar. Oh, dia jalannya kepengennya nggak mau dunia, maunya ibadah terus. Terserah, bebas. Kita nggak boleh ngatur orang. Kamu ngaji. Kamu jangan cuma sholawat doang, kamu ngaji misalnya. Kita nggak boleh ngatur-ngatur hidup orang. Terserah kita mau ngambil jalan yang mana selama jalan itu baik. Aku rasa nggak ada orang yang memilih jalan yang buruk. Semua orang kepengennya baik dan kepengennya masuk surga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang memberikan testimoni, Allah berikan selalu kemudahan, Allah berikan selalu kemudahan, Allah ijabah doa-doanya dan selalu istiqomah, amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga teman-teman yang nonton, semoga teman-teman rezekinya lancar, barokah, bahagia dunia akhirat, Allah selalu buat istiqomah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.